Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, habis dah kalau orang baca doa segitu ya, berikan lagi ya, tambah nasi ya, Ira, setuju ya? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan majelis Baitul Quran Syifaul Qulub Yayasan Pendidikan Islam Al-Kautsar beserta guru-guru yang mengajar di tempat ini, hadir semua, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bisa saya gunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kita semua dari dunia sampai negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustadz yang hadir di tempat ini, yang selalu kita harapkan nasihat-nasihat beliau dalam kita menempuh kehidupan dunia yang sementara ini. Seterusnya yang saya hormati ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, puji dan syukur marilah terlebih dahulu kita ucapkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Adik-adik sehat semua ada di sini? Alhamdulillah. Mari kita semua gunakan kesehatan untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu rajin membaca Al-Quran. Seterusnya salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang pada hari kiamat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang sangat berpengaruh pada hari kiamat nanti, adik-adik,
yang sangat kita harapkan pertolongannya, syafaatnya, agar kita semua pada hari kiamat bisa masuk ke dalam surganya Allah, memperoleh kebahagiaan, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan guru-guru kita, bertemu dengan mak sama bapak kita, bertemu dengan saudara kita, dan bertemu dengan kawan-kawan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian semua, kata Rasulullah, mengatakan kepada sahabatnya waktu itu, ya untuk kita umatnya juga di akhir zaman sampai hari kiamat, adalah orang yang belajar Quran ya dan mengamalkannya. Nah, alhamdulillah adik-adik dititipkan di majelis ini mendidik kita supaya bisa membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, karena hanya orang-orang yang memiliki orang tua yang besar terhadap perhatian agama, itu orang akan menjadi orang yang baik. Bagaimana tidak, orang tua kita menitipkan kita di sini membaca Al-Quran, pandai, lalu orang tua juga mendapat kebaikan atau pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik dapat pahala, orang tua juga dapat. Tidak mengurangi sedikit pun pahala adik-adik. Beruntung karena Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Surga rindu orang yang membaca Al-Quran. Pahamkah artinya? Kadakah surga tetap rindu kepada orang yang membaca Al-Quran? Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang selalu menjaga lidahnya. Lidah ini tidak bertulang, lembut dah, lembut. Tapi jangan salah adik-adik, kalau lidah ini juga bisa lebih tajam daripada pedang. Bahaya ibu-ibu ya, karena lidah antara tetangga dengan tetangganya tidak saling tegur-teguran, kata gitu. Payah bu ya. Karena lidah antara teman jadi saling bermusuhan. Karena lidah seorang suami dan istri bisa jadi pisahan. Habis bersatu kita teguh, bercerai kita untung. Yang ketiga adik-adik, wa muta'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Jadi kalau ada pengemis assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan diusir adik-adik ya. Kalau tak punya duit maaf, kalau dia laki-laki bapak, tak mungkin bilang ibu. Kalau dia ibu, maaf ibu, tak mungkin bilang bapak. Kami tidak ada duit di rumah, mak kami sedang pergi ke pasar, cuma ada segelas air minum, kasihkan sama mereka itu. Boleh jadi itu penyebab kita nanti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita payah ibu-ibu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita lah yang keluar, maaf ya bapak, orangnya lagi pergi, padahal sendirilah di rumahnya. Itu kadang-kadang malas kita lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wakaf masjid, merumur tidak. Nanti assalamualaikum lagi, tak dibukai. Rupanya bukan orang wakaf, bukan orang mengemis minta sedekah, tapi orang nak ngundang kendurian pengantin, kawan dewek pula tak dibukai. Nengoklah kawan jendela, ada lah rupanya kawan aku nih, apa tak bukai aku lama. Di WA dimatikan, Facebook tidak ada aktif.
Ditelepon, maaf, nomor yang Anda hubungi sedang di dalam luar jangkauan. Padahal kawan sendiri, na'udzubillah min. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau berkata-kata, hendaknya kita selalu berkata dengan perkataan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, silahkan diam. Yang keempat, washaimi Ramadan, orang yang rajin puasa Ramadan. Nah, 5 bulan lagi ada dia. Hadirin hadir sekalian berbahagia. Di dalam kitab Syairus Salikin juz 1 halaman 177 disebutkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, innal baital ladzi yutla fihi kitabullah azza wa jal ittasa'a wa kathura khairuhu wa hadarathul malaikah wa kharajat minhu syayatin wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jal dhaqa wa qalla khairuhu wa hadarathus syayatin wa kharajat minhul malaikah. Demikian yang disebutkan, kurang lebih maksudnya. Adik-adik sekalian, kalau sudah di sini belajar mengaji Al-Quran, jangan lupa di rumah juga mengaji Al-Quran. Kenapa? Kata sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan kitab Allah Azza wa Jal, yakni Al-Quran, maka rumah itu yang tinggal di tempat itu akan menjadi luas rezekinya, Ibu, akan menjadi barakah rezekinya. Jadi pas lah Bu ya. Jadi Al-Quran itu sangat banyak gunanya. Yang pertama, kalau rumah itu dibacakan kitab Allah Al-Quran, rezeki orang yang tinggal di rumah itu semakin luas. Nah, yang kedua, kebaikannya semakin banyak, Ibu. Istri dengan suami hidupnya langgeng. Wah, penuh suka, duka tak payah lah Bu ya. Penuh sukaria, sukacita. Kalaupun duka dihadapi bersama, insya Allah duka akan berbuah bahagia. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya beserta kesulitan ada yang namanya kemudahan. Hari ini suami kita, Ibu, mendapat rezeki cuma 20.000, alhamdulillah. Mendapat 100.000, alhamdulillah. Kencang alhamdulillahnya adik-adik nih, jajan kuat jadinya 10.000 seorang sehari. Bapaknya bawa duit 5.000, alhamdulillah. Ada lemah ibu-ibu mergot. Oh tak bawa duit, wah banting pintu, aduh. Itu kita Bu ya, tapi ibu yang di sana sini baik-baik semua. Insyaallah baik-baik semua sini. Ibu ya. Jadi sebenarnya rezeki sudah dibagi-bagi oleh Allah. Jangan dibanding-bandingkan suami kita dengan suami tetangga. Bapak, ketahuilah sudah 21 tahun kita hidup bersama, tapi Bapak cuma sanggup beli motor Vario second. Coba tengok suami tetangga sebelah, kawan mama, baru 3 bulan menikah sudah ada Avanza bertengger di rumahnya. Aduh, jangan dibanding-bandingkan Bu ya. Disyukuri Bu ya. Karena hidup itu memang adalah ujian. Kalau disyukuri punya rumah 1, insya Allah akan menjadi punya rumah 2. Punya anak 1, insya Allah menjadi anak 2. Punya duit 10 juta tabungan, insya Allah jadi 20. Rajin-rajinnya kita ibadah, bertakwa, cari bekal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita juga bisa masuk surga dan diampuni dosa-dosa kita. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Yang ketiga, rumah yang dibacakan Al-Quran, sambung lagi, yaitu malaikat akan hadir di tempat itu. Suka adik-adik malaikat. Yang keempat, wa kharajat minhu syayatin,
Syaitan lari adik-adik. Nah, kalau syaitan lari, berarti rumahnya senang enggak? Kalau syaitan di rumah bahaya ibu. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sesungguhnya rumah, kebalikan ibu, yang tidak dibacakan kitab Allah, Al-Quran, maka rumah itu, orang yang tinggal di rumah itu akan sempit rezekinya, payah penghidupan itu, sulit penghidupan. Jadi kalau rezeki mau luas, diantaranya rumah itu jangan pernah sunyi daripada dibacakan Al-Quran. Yang kedua, ruginya tidak dibacakan Al-Quran di satu rumah adalah sedikit kebaikannya, bahaya. Anak malas taat sama orang tua, nak ngaji nak, malas ngaji mak, ngapa mak tak ngaji, amoy mak, walau dengan walau ya, jeruk makan jeruk kata anak-anak, itu gawatnya sekarang nih. Nak sembahyang nak, yuk nak sembahyang ke masjid, bapak lagi main HP gitu dia, mana sembahyang kan, tuh sedikit kebaikannya. Yang ketiga kerugiannya, syaitan akan hadir di rumah itu. Suami dengan istri bertengkar hanya karena patah sendok saja bu. Bertengkar bahaya bu. Kadang salah sedikit cuman ibu masak, hambar masakannya, lupa menambahkan garam, suami merengut. Padahal masak tugas suami, masak tuh ya. Dia merengut masak seorang gitu ya. Oh itu bu. Tapi nih bu, istri yang soleha, kalau dia masak dapat pahala dari Allah Ta'ala. Kalau dia nyucikan baju dapat pahala dari Allah Ta'ala. Dia ngasuh anak juga dapat pahala dari Allah Ta'ala. Yang terakhir, karena kita memperingati Maulid Nabi, maka adik-adik sekalian, mari kita ikuti Nabi, sifat-sifat yang mulia pada diri Nabi. Nabi tak ada marah dia. Kalau beliau disakit tak marah ibu. Diejek bagaimana macam mana aja tak marah. Digibah macam mana tak marah ibu. Kalau kita tetangga ngejek kita sekali, 2 kali kita balas. Ya tak? Terlebih kalau kita balas suatu hari, pompong tak ada pompong bu. Parkir di pelabuhan. Di pompong tuh ada orang tua sedang makan durian. Pas sedang makan ada pompong lain parkir, tuh tabraknya pompong orang tua, kepelanting orang tua jatuh ke sana, ke banyu, ke air, durian juga terpelanting. Ya. Ngapa? Kamu nabrak pompong aku, tak ada mati ya? Nah itu kita orang sekarang enak. Kalau tuh bilang jangan bu ya, biasalah kayu sama kayu itu. Oh kata orang tua nih, Pak ya, tunggu sebentar. Ambilkannya kulit durian, disangkannya semua orang berbelah tadi. Nggak bapak sakit betul. Biasalah kulit sama kulit. Nah, itu kan terlebih kan. Jadi balas sekarang terlebih jangan ya. Nah, bahaya kalau seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi seperti Rasulullah SAW. Nah itu hebatnya Nabi. Penyabar. Nabi itu tawadhu. Nabi itu orang yang pandai bersyukur. Suatu hari ditanya sama Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, ngapa rajinnya ibadah malam-malam, rajin sembahyang, rajin sujud, bahkan sampai bengkak-bengkak kaki, padahal kan engkau orang yang pertama buka pintu surga, orang yang dijamin masuk surga. Kalau ada dosa sudah diampuni, kalau ada, Rasulullah tidak pernah berdosa. Kalau ada salah dan dimaafkan. Ngapa Rasulullah? Coba kalau kita ada ya, jangan sesudah sampai lagi lah. Nah itu kita. Nabi itu tidak ada keinginan dunia, tidak ada maka lalat tak pernah hinggap di badannya. Kalau kita banyak lalat hinggap ya, pisau pacah di muka, wah banyak lalat serbu pada lalat. Selesai ya. Nabi tak pernah hinggap lalat. Kenapa? Nabi itu suci. Tidak ada daripada manisnya dunia di tubuh Rasulullah SAW.
Jadi Nabi bilang di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, apala uhibbu abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi bengkak-bengkak kaki Nabi. Nah, kalau kita bengkaklah kaki kita, digigit kala jengking, bengkak bukan karena rajin sujud. Nah, itu Rasulullah SAW. Akhirnya hari pun sudah malam, saya kira cukup apa ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa selalu membaca Al-Quran setiap hari, di siang hari ataupun malam hari, dan semoga nanti kita termasuk di dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, atau kama qala Nabi SAW, bacalah kalian akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan datang kepada kita menjadi penolong. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, bapak, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita mandi. Tapi jangan setahunan di sumur kawan terus numpang, jangan ya, habis ya. Ulah serang tahun dulu ya, ngalih jauh rumah tetangga. Bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Salah hilaf saya mohon maaf lahir dan batin. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.